Sementara itu, pemerintah merombak sejumlah aturan dalam penerapan PPKM, mulai dari perawatan terpusat di tingkat wilayah aglomerasi dan membatasi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan dalam perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Salah satunya mengubah istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4. Selain itu, penerapan tes COVID juga akan dilakukan dari rumah ke rumah dan proses karantina sesuai dengan daerah aglomerasi. Testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk, di aglomerasi. Begitu kita langsung testing, kalau ada yang positif langsung dibawa ke karantina. Di karantina perawatan obat ada, dokter ada, segala macam, sehingga tingkat menjadi memburuk itu memperkecil. Penerapan 3T secara terpusat di wilayah aglomerasi agar dapat memutus tingkat penularan varian Delta secara masif, sekaligus vaksinasi dapat dipercepat. Selain itu, pemerintah juga kembali memperketat aturan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan akan diterapkan dalam 2 hari ke depan. Tenaga kerja asing, apakah di proyek strategis nasional ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk, kecuali dalam 5 klasifikasi yang kita sebutkan tadi. Mengapa transisi 2 hari? Karena baru hari ini kita umumkan, tentunya tidak fair. Ada orang yang sedang proses terbang, tidak mungkin langsung kita deportasi. Ini yang kita lakukan. Hanya 5 bidang yang diizinkan, yakni warga negara asing yang memegang visa diplomatik, visa dinas, warga negara asing yang memiliki tujuan kesehatan dan pengobatan, seperti dokter ataupun perawat, serta yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sebelumnya, sejumlah TKA diizinkan masuk terkait proyek strategis nasional. Masuknya TKA beberapa waktu menjadi sorotan karena sebagian warga Indonesia kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi, sementara TKA terus saja masuk ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.